Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu batal menikah. Bayangan indah menikah dengan seorang kekasih sudah ada di depan mata. Rasanya tinggal satu langkah lagi peristiwa ini akan terjadi. Tapi sekonyong-konyong ada berita buruk bahwa pernikahan dibatalkan. Ini menyebabkan orang tadi terpuruk, sedih, kacau, galau, resah, gelisah, banyak pertanyaan di benak dia. Kenapa bisa begini? Dan lain sebagainya. Pemirsa, yang namanya pernikahan seperti Abel tadi bilang, Allah yang menentukan menikah dengan siapa kita. Walaupun sudah di depan mata bisa saja pernikahan gagal. Manusia berusaha maksimal diiringi dengan doa, tapi ketentuan Allah yang menentukan. Kenapa pernikahan bisa gagal? Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan orang itu bisa gagal. Satu, selingkuh. Tadi dengar kita kan? Iya. Dengan berbagai hal yang tidak masuk di akal, ternyata ada perempuan yang lain yang lebih layak buat istri saya. Selingkuh kan? Iya. Perselingkuhan. Ini biasanya membuat kekacauan dari dua orang yang bercinta. Karena ada orang yang ketiga. Kita kenal di masyarakat dengan will, dengan pil. Perempuan idaman lain, laki-laki idaman lain dan sebagainya. Apapun istilahnya. Yang jelas ada orang ketiga yang mengganggu hubungan mereka. Karena perselingkuhan. Yang kedua. Mungkin karena mental. Baik dia laki-laki maupun perempuan. Saya belum siap mental untuk menikah. Rasanya belum siap jadi seorang suami. Belum siap jadi seorang istri. Kemudian alasan yang ketiga. Kenapa orang gagal menikah? Boleh jadi faktor keluarga. Mereka mau menikah, keluarga kurang setuju. Begitu hampir dekat, keluarga semakin keras menentang pernikahan mereka. Ini tidak mustahil. Atau barangkali perjodohan. Satu di antara hampir suami istri tadi, calon tadi, ada yang menjodohkan mereka. Misalnya kata ibu laki-laki, aku jodohkan engkau dengan si Anu lebih layak. Atau kata orang tua daripada perempuan, aku jodohkan engkau dengan si Anu, kamu pasti bahagia. Ini faktor keluarga. Dan selanjutnya biasanya faktor agama, faktor akidah. Perbedaan akidah yang awalnya mereka bilang, ya yuk kita menikah tidak masalah masing-masing. Tapi begitu semakin dekat terpikir oleh mereka, akidah ini yang menentukan selamatnya kita dunia akhirat, akhirnya batal. Banyak faktor-faktor yang lain yang menyebabkan pernikahan itu batal. Sekarang seandainya Anda termasuk golongan orang yang mau menikah tapi pernikahan Anda batal, apa yang harus Anda lakukan? Satu, jangan terpuruk dengan kesedihan. Siapapun Anda batal menikah pasti sedih. Tapi keterpurukan dalam kesedihan tidak menyebabkan merubah keadaan. Sedih berkepanjangan. Jadi bahagia enggak? Enggak. Rugi. Rugi ya. Kemudian yang kedua, terima kenyataan. Kita yakinkan di hati bahwa hidup di alam dunia manusia seperti pemain sinetron. Ada sutradara. Sutradaranya Allah. Terima kenyataan emang tidak jadi. Artinya apa? Dia bukan yang terbaik buat saya. Cari yang lain. Apalagi perhatikan diri kita. Kalau kita terpuruk dengan kesedihan, nggak mau mandi, nggak mau makan, nggak mau dandan, yang rugi siapa Del? Diri kita. Bau jadinya. Makanya perhatikan diri kita. Ngaca ya Allah kusut amat saya selama ini. Jadi sekarang bangkit dari keterpurukan. Jangan bersedih yang berkepanjangan. Karena memang ini ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, baik pemirsa, kita lanjutkan. Sekarang kita membahas tema tentang batal nikah. Langsung saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan, siapa yang mau bertanya Bu? Boleh diangkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rena Aidi dari Dharma Wanita Bapeda Kabupaten Muara Enim,
Sumatera Selatan. Indonesia ya. Ini Ma, saya ada pertanyaan. Masalah saya punya keponakan. 1 minggu lagi akan nikah. Tiba-tiba membatalkan pernikahannya. Iya. Jadi bagaimana hukumnya dan bagaimana sikap orang tua menghadapi sikap tersebut? Iya. Sikapnya menghadapi sikap ya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Silakan duduk, Mah. Udah dilamar terus udah diterima artinya kan, Mah? Tinggal menentukan Seminggu lagi. Nah, itu boleh nggak sih sebenarnya kalau udah nerima lamaran akhirnya membatalkan, Mah? Kalau Kalau memang alasannya jelas ya. Jadi kita jangan langsung marah dulu. Alasannya yang jelas, maaf. Saya pernah melihat ada orang yang akan menikah beberapa hari lagi batal. Kenapa? Ternyata aib calon pasangannya itu baru terkuak. Baru ada berita bahwa laki-laki ini pernah menghamili orang lain. Dia berpikir kan, wah berarti tidak berkualitas calon suaminya. Langsung dia batalkan. Jadi kalau gitu orang tua dengerin dulu. Ini alasannya kenapa dia membatalkan pernikahan. Jangan langsung marah. Yang menikah bukan kita orang tua, tapi anak yang bersangkutan. Itulah jodoh. Jadi kita yakin takdir daripada Allah yang terbaik. Artinya dia bukan pasangan yang terbaik buat ponakan Anda. Mohon kepada Allah pengganti yang lebih baik daripada apa yang ada itu. Iya, alasannya tahu waktu itu Bu kenapa batalnya? Nggak jelas Pak. Nggak jelas Pak, Pak lagi, nggak jelas Mah. Nggak jelas gitu tiba-tiba ya udah batal aja, nggak cocok. Maaf ya, saya banyak mendengar orang yang curhat kasus seperti itu. Iya. Jadi kalau dia jelas alasannya kita bisa maklumin. Tapi kalau tidak jelas mungkin mental dia belum siap. Nggak usah khawatir karena yang namanya pernikahan itu ada takdir pernikahannya kapan. Allah yang menentukan. Mungkin hari itu belum waktunya dia menikah. Iya, begitu ya. Banyak kasus yang terjadi. Yang penting kita nerima ini barangkali yang terbaik buat dia. Begitu. Iya. Karena kalau dipaksakan pun tidak akan terjadi dengan baik. Begitu Ibu ya. Iya senyum. Sebenarnya boleh nggak? Boleh ya membatalkan lamaran yang sudah diterima baik dari pihak perempuan Boleh, ataupun boleh. Boleh. Asal dengan alasan yang jelas. Iya. Kenapa alasannya? Dia nggak pernah sholat. Oh ternyata dia orangnya tukang tipu. Oh ternyata dia orangnya banyak utang. Ya, ternyata dia berbohong. Udah punya bini, udah punya suami, gitu kan? Oh, iya. Boleh. Baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Boleh dari manapun. Karena Oke. mereka punya hak.